warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Nematoda, Trematoda, dan Cestoda. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Adenia. Baiklah, saya Adenian akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari nematoda. Nematoda merupakan cacing yang bentuknya panjang, silindrik, tidak bersegmen, dan tubuhnya bilateral. Nematoda pada manusia digolongkan menjadi dua menurut tempat hidupnya, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Nah, nematoda usus contohnya yaitu Ascaris lumbricoides. Umumnya manusia merupakan hospes definitif. Tiap spesies nematoda usus memiliki morfologi yang berbeda-beda. Cacing betina ukurannya lebih besar daripada cacing jantan. Tiap larva spesies nematoda usus berada di dalam sirkulasi darah atau siklus paru, kecuali Trichuris trichiura. Gejala klinis dipengaruhi oleh tingkat infeksi atau jumlah cacing, jenis parasit, stadium parasit, lokalisasi parasit, dan lamanya kasus infeksi. Diagnosis penyakit ditegakkan dengan menemukan telur dalam feses, bilasan duodenum, larva dalam jaringan melalui teknik jaringan tekan atau diwarnai, uji intradermal, uji serologis, dan pengobatan penyakit harus disertai dengan upaya peningkatan higienis dan sanitasi. Infeksi umumnya melalui media tanah yang terkontaminasi feses yang mengandung telur cacing, misalnya Ascariasis, Trichuriasis, dan cacing tambang. Dalam siklus hidupnya, cacing nematoda usus membutuhkan kondisi lingkungan yang mempunyai temperatur dan kelembapan yang sesuai. Lingkungan yang dibutuhkan Ascaris lumbricoides sama dengan Trichuris trichiura, dan cacing tambang sama dengan Strongyloides stercoralis. Habitat dari Ascaris lumbricoides yaitu pada usus halus. Manusia merupakan tuan rumah definitif dan tidak membutuhkan tuan rumah perantara. Morfologinya ialah cacing dewasa merupakan nematoda usus terbesar, berwarna putih, kekuningan sampai merah muda. Sedangkan pada cacing mati akan berwarna putih. Badannya bulat, memanjang, kedua ujung lancip, bagian anterior lebih tumpul daripada posterior. Pada bagian anterior terdapat mulut dengan 3 gigitan bibir, 1 bibir di dorsal dan 2 di ventral. Pada bibir tepi lateral terdapat sepasang papila peraba. Cacing jantan memiliki ukuran panjang 15-30 cm, lebar 3-5 nanometer, bagian posterior melengkung ke depan. Terdapat kloaka dengan 2 spikula yang dapat ditarik. Cacing betina berukuran panjang 22-35 cm dan lebarnya 3-6 mm. Vulva membuka dengan ke depan pada 2/3 bagian posterior tubuh. Terdapat penyempitan lubang vulva yang disebut dengan cincin kopulasi. Seekor cacing betina menghasilkan telur 200.000 butir sehari. Dapat berlangsung selama hidupnya kira-kira 6-12 bulan. Siklus hidupnya dari Ascaris lumbricoides, larva terbawa aliran darah ke hati, jantung kanan, akhirnya ke paru-paru. Untuk sampai ke paru-paru membutuhkan waktu 1-7 hari setelah infeksi. Nah, selanjutnya larva keluar dari kapiler darah, masuk ke dalam alveolus, terus ke bronkus, trakea, sampai ke laring, yang kemudian akan tertelan masuk ke esofagus, ke lambung, serta akan kembali ke usus halus untuk kemudian menjadi dewasa. Selama berada di dalam paru-paru, larva mengalami pemilihan kulit kedua dan ketiga. Waktu yang diperlukan oleh larva untuk berimigrasi mulai dari larva menembus mukosa usus ke paru-paru dan berakhir di lumen usus 10-15 hari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan mulai berada di dalam usus yang kedua kalinya sampai menjadi cacing dewasa yang dapat menghasilkan telur 6-10 minggu. Siklus hidup dalam tinja penderita Ascariasis yang membuang air tidak pada tempatnya dapat mengandung telur Ascariasis yang telah dibuahi.
Telur ini akan matang dalam waktu 12 hari. Jika terdapat orang lain yang memegang tanah yang telah tercemari telur cacing ini dan tidak mencuci tangannya, kemudian tanpa sengaja makan dan menelan telur cacing Ascaris, maka telur akan menjadi larva pada usus. Larva akan menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan beredar mengikuti sistem peredaran, yakni hati, jantung, dan kemudian berhenti di paru-paru. Nah, upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya cacing ini? Yaitu dengan melakukan pengobatan secara individu atau massal, menghindari kontak debu dan tidak terdeteksi di sembarang tempat, memasak sayuran hingga matang, dan kemudian memakai alas kaki, menghindari kontak atau berdekatan dengan anjing dan kucing. Selanjutnya akan dibahas mengenai nematoda jaringan oleh Desi Ramadhana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nematoda jaringan. Nah, nematoda jaringan ini dibagi menjadi 4, yaitu Buchheria bancrofti, ada Brugueria malai, Brugueria timori, Loa dan Onchocerca volvulus. Yang pertama yaitu mengenai Buchheria bancrofti atau disebut juga sebagai cacing rambut. Nah, cacing rambut ini penyebarannya dapat ditemukan di daerah-daerah tropis seperti subtropis, India, Cina, Selatan Jepang, Kepulauan Pasifik, Australia, Afrika Barat, Amerika Selatan, Indonesia, dan ditemukan di daerah-daerah endemik. Nah, hospes dari dan habitatnya dari cacing rambut ini yaitu hospesnya definitif adalah manusia yang dapat menimbulkan filariasis dan habitatnya adalah kelenjar limfa. Selanjutnya yaitu morfologi dari cacing rambut tersebut. Morfologinya, cacing jantan dan betina hidup di saluran kelenjar limfa. Nah, bentuknya halus seperti benang dan berwarna putih susu. Yang betina berukuran 65 hingga 100 mm dikali 0,25 mm dan jantan berukuran 40 mm dikali 0,1 mm. Nah, selanjutnya yaitu cacing betina dapat mengeluarkan mikrofilaria yang bersarung dengan ukuran 250 hingga 300 mikron dikali 7 hingga 8 mikron. Nah, mikrofilaria ini dapat hidup di dalam daerah yang terdapat aliran darah pada waktu tertentu, mempunyai perioditas pada umumnya mikrofilaria ini. Perioditas nokturnalnya yaitu artinya mikrofilaria ini banyak terdapat di dalam darah tepi pada waktu malam. Pada siang hari, mikrofilaria ini terdapat di kapiler dalam paru-paru yaitu jantung dan ginjal, bersifat subperiodik nokturnal, sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi perioditas adalah zat asam dan zat lemah di dalam sel darah. Nah, selanjutnya daur hidupnya. Daur hidup dari cacing rambut ini sebagai parasit yang memerlukan waktu yang sangat panjang pada masa pertumbuhannya. Parasit di dalam nyamuk ini kurang lebih dapat terdaur ulang yaitu selama 1 hingga 2 minggu. Nah, mula-mula nyamuk menggigit manusia yang di dalam darahnya tersebut, di dalam darah nyamuk cacing rambut tersebut terdapat mikrofilaria. Nah, kemudian masuk dan menembus dinding lambung. Nyamuk menjadi larva stadium 1. Nah, berbentuk pendek menyerupai sosis. Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 1 minggu, larva ini akan bertukar kembali. Kulitnya tumbuh menjadi lebih gemuk dan panjang dan disebut larva stadium 2. Nah, selanjutnya pada hari ke-10 bertukar kulit lagi menjadi makin panjang dan kurus, larva menjadi stadium 3. Nah, gerakan larva pada stadium 3 ini mulai aktif dan abdomen kemudian kepalanya mulai terlihat. Alat tusuk nyamuk ini mengandung larva stadium 3 yang dapat menggigit manusia, maka larva tersebut akan masuk melalui tusukan dari nyamuk ke dalam tubuh hospes dan bersarang di saluran limfa. Selanjutnya yaitu Brugueria malai dan Brugueria timori. Brugueria malai
malai hanya terdapat di Asia dan India sampai ke Jepang dan juga tersebar hingga ke Indonesia. Nah, ditemukan di daerah endemik dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya host dan habitat dari Brugia malai dan Brugia timori ini yaitu host-nya kepada manusia, kera, kucing, anjing, dan menyebabkan filariasis malai. Nah, habitatnya yaitu di saluran kelenjar limfa Brugia timori dan host-nya manusia menyebabkan filariasis timori. Nah, kedua penyakit tersebut juga disebut sebagai filariasis Brugia. Selanjutnya morfologinya yaitu cacing dewasa, jantan dan betina hidup di saluran dan pembuluh limfa. Bentuk halus seperti benang dan berwarna putih susu. Nah, betina berukuran 55 mm kali 0,16 mm. Dan jantan berukuran 22 hingga 23 mm kali 0,10 mm. Daur hidupnya yaitu sebagai parasit Brugia malai dan timori ini. Masa pertumbuhannya di dalam nyamuk yaitu lebih dari 3 bulan. Mikrofilaria yang terhisap oleh nyamuk melepaskan sarungnya dalam lambung. Nah, menembus dinding lambung bersarang menjadi otot-otot keras. Nah, selanjutnya terjadilah larva 1, larva 2, larva 3 dan bentuknya seperti infeksi. Nah, menggigit manusia, maka secara aktif larva tersebut masuk melalui luka dan masuk ke tubuh host-nya dan dapat bersarang di dalam saluran limfa. Nah, di dalam tubuh host larva ini akan mengalami pergantian kulit dan menjadi cacing dewasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Purnama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang loa-loa yang merupakan cacing yang ada di dalam asam. Nah, morfologi dari cacing ini yaitu cacing dewasa betina berukuran 6 kali 0,5 cm dan yang jantan berukuran 3 cm kali 0,35 mm. Umur parasit ini dapat mencapai 15 tahun atau lebih. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria ke darah pada siang hari, sedangkan waktu malam mikrofilaria berada dalam pembuluh darah paru. Mikrofilaria mempunyai sarung dan ukurannya 300 dikali 7 mikron dengan inti pada ekornya terdapat sampai ujung. Daur hidupnya yaitu yang pertama, mikrofilaria ini dapat ditemukan pada urin dan cairan susu tulang belakang. Vektor parasit ini adalah Chrysops betina, lalat Chrysops betina yang menghisap darah pada siang hari. Setelah 10 hari dalam tubuh lalat ini, larva akan menjadi infektif. Vektornya yang penting adalah Cestoda silacea dan Cestoda dimidiata. Bila lalat ini menggigit manusia, maka orang ini akan terinfeksi dan mikrofilaria akan tumbuh menjadi cacing jantan dan betina dalam waktu 3-4 tahun. Hubungan dengan kesehatan manusia yaitu gejala awal yang dirasakan oleh manusia jika ada cacing di mata biasanya akan mengalami irisasi yang disertai rasa gatal dan nyeri di bagian mata. Selain itu juga akan merasakan gejala seperti mata ada yang mengganjal di mata sembab dan pembengkakan yang bisa hilang timbul di bagian pelupuk mata ataupun bagian tubuh lainnya dan umumnya tidak disertai rasa sakit. Selanjutnya Onchocerca volvulus yang morfologinya yaitu cacing dewasa ini hidup dalam jaringan ikat melingkar satu dan lainnya seperti benang kusut dalam benjolan. Cacing betina berukuran 33,5 sampai 50 cm dikali 270 sampai 400 mikron dan cacing jantannya berukuran 9 sampai 42 mm kali 130 dikali 210 mikron dan berbentuk seperti kawan berwarna putih serta transparan. Daur hidupnya yaitu bila lalat simulium masuk ke kulit, menusuk kulit dan menghisap darah manusia, maka mikrofilaria akan terhisap oleh lalat. Kemudian mikrofilaria ini menembus lambung lalat termasuk ke dalam otot toraks. Setelah 6-8 hari berganti kulit 2 kali dan menjadi larva infektif. Larva infektif ini masuk ke dalam proboscis lalat dan dikeluarkan bila lalat menghisap darah manusia.
Larva ini masuk ke dalam jaringan ikan menjadi dewasa dan mengeluarkan mikrofilaria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cud Agnia Syahila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cestoda. Jadi cestoda ini disebut juga sebagai cacing pita karena bentuknya lebih panjang seperti pita. Cestoda ini bersifat parasit karena menyerap sari makanan dari usus halus atau spesiesnya. Selanjutnya ada cestoda usus, yang dimana secara umum morfologi cestoda usus ini terdiri dari scolex, leher, dan strobila, yang jumlah dan ukurannya berbeda pada setiap spesiesnya. Nah, gejala yang timbul akibat cestoda usus ini umumnya disebabkan oleh cacing dewasa atau larva, misalnya delatum dan tesolium. Selanjutnya ada Taniasolium, yang dimana hospes definitif adalah manusia, hospes perantaranya adalah babi, beruang, monyet, unta, anjing, domba, kucing, dan tikus. Nama penyakit yang disebabkan oleh Taniasolium ini adalah Taeniasis solium, yang disebabkan oleh stadium larva disebut cysticercosis. Infeksi tania ini dikenal dengan istilah Taniasis dan cysticercosis. Taniasis ini adalah penyakit akibat parasit berupa cacing pita yang tergolong dalam genus Tania yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Taniasis pada manusia ini disebabkan oleh spesies Taniasolium atau dikenal dengan cacing pita babi, sementara Tania saginata dikenal dengan cacing pita sapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Skafati.